Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan, saya Fatur Rozikin dengan NIM 20201432292. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembelajaran ilmu pengetahuan sosial mengenai ASEAN. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak harus mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak kita capai atau yang akan dicapai. Yang pertama, anak-anak dapat memahami sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, anak-anak dapat mengenal negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi karakteristik geografis di wilayah negara ASEAN. Dalam pertemuan ini, anak-anak, kita akan belajar menggunakan buku tematik kelas 6 SD, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ASEAN. Anak-anak, adapun kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan wilayah ASEAN. ASEAN. Tahukah kamu mengenai ASEAN? Apa itu ASEAN? Kapan ASEAN dibentuk? Dan siapa saja negara yang termasuk di dalam ASEAN? Ayo, kamu harus tahu anak-anak. Apa itu ASEAN? ASEAN merupakan dari kumpulan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asia Nations. Kapan ASEAN dibentuk? Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang mana dinamakan dengan Deklarasi Bangkok. Jadi, peresmian pembentukan dan berdirinya ASEAN berada di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 bulan Agustus tahun 1967. Negara mana saja ya yang termasuk dalam ASEAN? Perlu kamu ketahui anak-anak, beberapa negara yang menjadi anggota ASEAN ini bersatu karena memiliki adanya persamaan letak geografis dan kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budayanya. Pada gambar ini, anak-anak, ada gambar lambang negara-negara ASEAN yang bergabung sesuai dengan tanggal dan bulan di tahun itu sendiri. Seperti lambang negara yang tertera ini, yaitu lambang negara Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada gambar selanjutnya, ada gambar lambang negara Brunei Darussalam, yang mana negara Brunei Darussalam ini bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Dilanjutkan dengan gambar selanjutnya, yaitu lambang negara
Vietnam, yang mana negara Vietnam ini bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya, ada gambar lambang negara Laos dan Myanmar, yang mana kedua negara ini bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan di gambar selanjutnya ada lambang negara Kamboja, yang mana negara Kamboja ini bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, jadi anak-anak, perlu kamu ketahui, negara yang termasuk sebagai anggota ASEAN ada 10 negara. Namun, ternyata diakui oleh ASEAN ada satu negara yang harus. Namun ternyata diakui oleh ASEAN ada satu negara yang baru-baru ini akan menjadi bagian dari ASEAN, yaitu negara Timor Leste, yang mana bergabung pada tanggal 11 November 2022. Timor Leste diakui sebagai anggota ASEAN, seiring dengan kesepakatan para pemimpin anggota ASEAN dalam KTT ke-40 dan ASEAN ke-41. Selanjutnya, adapun tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama, ada Malik dari negara Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul dari negara Malaysia. Yang ketiga, Thanat Khoman dari negara Thailand. Yang keempat, S. Rajatnam dari negara Singapura. Dan yang terakhir, ada Narciso Ramos dari negara Filipina. Anak-anak, dilanjutkan dengan arti dari makna lambang ASEAN itu sendiri. Yang pertama, warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamisme. Warna putih melambangkan kesucian. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Sementara lambang seikat padi di tengah melambangkan impian para pendiri ASEAN untuk ASEAN yang terdiri dari semua negara di Asia Tenggara yang terikat bersama dalam persahabatan dan solidaritas. Selanjutnya, ada beberapa kegiatan masyarakat di negara-negara ASEAN yang memiliki kehidupan sosial budaya yang unik, seperti negara Brunei Darussalam, yang mana memiliki budaya Brunei yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, yang mana kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Ala Betatar sebagai penemu negara ini. Sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Seperti negara Brunei Darussalam. Dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut, yaitu merupakan gambar dari Kampung Ayer, adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Berikut, negara Malaysia. Dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut, terdapat patung Dewa Marungga di negara Malaysia.
merupakan patung berukuran 42,7 meter, yang mana patung ini terletak di Batu Sapes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Berikut, negara Filipina. Dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut, terdapat budaya Filipina yang merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur, yang mana kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Berikut, negara Kamboja. Dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut, terdapat tari Apsara yang lahir pada tahun 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan sal kotak-kotak yang disebut kramah. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Berikut, negara Myanmar. Dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut, terdapat pakaian tradisional Myanmar yang disebut Long Yi, mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Long Yi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Berikut, negara Vietnam. Dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut, terdapat permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Adalah permainan tradisional anak Vietnam, yang mana anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, serta menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Berikut, negara Laos. Dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut, pada tahun baru Laos disebut Bun Pimay. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Sedangkan makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Berikut, negara Singapura. Dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut, yang mana Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion ini adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Sedangkan Singapura itu sendiri berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Berikut, negara Thailand. Dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut, Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak, dan sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Nah, selanjutnya anak-anak, kondisi geografis Asia Tenggara, yang mana
Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, yang kedua Laut Cina Selatan di utara, dan yang ketiga Samudra Pasifik di timur. Dan wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung wilayah. Yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2. Daratan berbentuk gugusan kepulauan wilayah. Yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, jadi anak-anak, itulah 10 negara ASEAN. Yang pertama tadi yaitu ada Myanmar, yang kedua Thailand, yang ketiga Kamboja, yang keempat Singapura, yang kelima Indonesia, yang keenam Laos, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Malaysia, yang kesembilan Filipina, dan yang terakhir Brunei Darussalam. Anak-anak, berikut ada tugas di rumah. Sebelum membuat tugas, silahkan baca dan pahami terlebih dahulu tugasnya, dan nanti jangan lupa untuk dikerjakan di buku tulis. Jika selesai, lalu kumpulkan kepada saya. Dan setelah tugas, ada beberapa evaluasi yang perlu anak-anak amati dan anak-anak ketahui. Anak-anak, sebelum saya tutup pembelajaran pada kali ini, adapun kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu pembahasan pembelajaran pada hari ini mengenai sejarah berdirinya ASEAN. Yang pertama, ASEAN, singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan penghimpun bangsa-bangsa Asia Tenggara. Yang kedua, terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, negara Thailand, dengan penandatanganan yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Yang ketiga, ASEAN beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Yang keempat, arti makna lambang pada simbol organisasi ASEAN sudah kita jelaskan pada materi tadi. Dan yang kelima, penjelasan letak geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan politik pada negara-negara ASEAN. Yang keenam, kamu juga memahami perbedaan dan persamaan Indonesia dan Malaysia dengan mengisi lingkaran yang telah kamu kerjakan tersebut pada evaluasi. Nah, jadi anak-anak, luar biasa pengetahuan yang kita dapatkan pada kali ini. Jadi, mungkin itu saja pembahasan pada kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan terus rajin belajar. Saya ucapkan terima kasih. Dengan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.